杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di lokasi terpencil dan tenang di Gua Jahat Ganas, para murid Lembah Raja Hantu duduk bersama. Mereka baru saja mengalami pertempuran dan perlu sedikit pulih. Di tempat berbahaya seperti itu, satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan mereka adalah dengan tetap berada dalam kondisi prima setiap saat. Tapi meskipun sedang bermeditasi dan istirahat, namun orang-orang ini tetap tidak rileks sama sekali. Mereka selalu waspada terhadap pergerakan di sekitarnya, dan waspada terhadap kemunculan tiba-tiba roh jahat berwarna merah tersebut. Yangke mengangguk diam-diam dan memandang Lengsan dengan rasa ingin tahu, karena setelah hampir setahun tidak bertemu dengannya, gadis dingin ini sepertinya telah tumbuh besar. Meskipun Lengsan bukanlah yang terkuat di antara kelompok orang ini, juga bukan yang tertua, tetapi komando semua orang ada di tangannya. Sehingga di bawah pengaturannya, kelompok orang ini bisa begitu tertib, karena statusnya yang relatif tinggi di Lembah Raja Hantu adalah salah satu alasannya, dan Yangke khawatir itu juga karena dia memperoleh banyak pengalaman dalam pelatihan di luar lokasi. Adapun pemuda Senyi juga duduk di samping sambil tersenyum, memandang Yangke dengan ekspresi ramah. Dia sepertinya tidak tahu bahwa Yangke telah membunuh 2 murid elit dari Lembah Raja Hantu, dan dia juga tidak tahu tentang dendam antara dia dan Lengsan. "Mengapa Anda di sini?" Yangke bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu seseorang yang dia kenal ketika dia datang ke Gua Jahat Ganas kali ini. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda pada saat itu, hubungan antara Yangke dan Zimo lebih baik daripada hubungannya dengan Lengsan. Tetapi karena jejak kesadaran ilahi dalam pikiran Lengsan, masih ada hubungan samar antara keduanya. Hanya saja hubungan ini hanya sepihak. Meskipun Yangke bisa merasakan Lengsan, tapi Lengsan tidak bisa merasakan Yangke. "Tentu saja saya bisa berada di sini." Senyum muncul di wajah dingin Lengsan. "Apakah Anda tidak tahu di mana tempat ini?" "Gua Jahat." Yangke mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari. Gua Jahat berada di wilayah dari Raja Hantu, tapi saya tidak menyangka Lembah Raja Hantu ternyata berada di tanah jahat Changyun. "Benar." Lengsan mengangguk ringan. Yangke langsung terkejut. Apakah ada hubungan antara Lembah Raja Hantu dan Raja Hantu Yinming? Meskipun keduanya memiliki kata Raja Hantu, mereka tidak berhubungan erat. Mereka hanya berada di bawah yurisdiknya. Senyi menyela sambil tersenyum. "Sepertinya saudara yang tidak tahu banyak tentang tanah jahat Changyun." "Iya." Yangke mengangguk. Senyi tertawa dan berkata, "Tidak masalah jika Anda tidak mengerti apapun. Datang saja dan tanyakan pada saya, karena Anda adalah penyelamat adik perempuan saya. Maka Anda adalah teman saya di Lembah Raja Hantu. Jadi tentu saja Anda adalah teman saya. Kalau boleh tahu, dari mana saudara yang berasal?" "Kakak senior." Lengsan berteriak pelan. Dia tahu sekte Yangke, tapi hanya karena dia mengetahuinya, dia merasa itu sangat berarti. Meskipun pavilion surga tidak terlalu terkenal sebelumnya, tetapi sekarang menjadi terkenal di seluruh dunia setelah Raja Jahat lahir. Bahkan karena Tuan Jahat, semua orang di pavilion surga tidak begitu populer sekarang.
Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di luar. Hal yang sama juga terjadi di tanah jahat Changyun. Karena begitu Raja Jahat lahir, dia membawa perang ke tanah jahat Changyun. Dan hal inilah yang tidak ingin dilihat semua orang. Merasakan pengingat Lengsan, Shen Yi tersenyum canggung, melambaikan tangannya dan berkata, "Anggap saja saya tidak bertanya. Saudara Yang, jangan khawatir." Dia juga sedikit penasaran di dalam hatinya dari mana asal Yang Ke dan mengapa dia bahkan tidak bisa memberitahunya. Mendengar itu, Yang Ke tersenyum tipis. "Mengapa Anda di sini?" Lengsan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun pavilion surga berada ribuan mil jauhnya dari sini. Karena dia datang ke sini, pasti ada banyak masalah. "Saya mendengar ada sesuatu di sini, jadi saya datang untuk bermain." Mendengar itu, Shen Yi dan Lengsan sama-sama tercengang dan mereka tidak bisa menahan diri untuk senyum pahit. "Anda sangat berani. Anda benar-benar berani datang ke sini hanya untuk bermain sendirian." Lengsan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi dia tahu betapa kuat dan anehnya Yang Ke. Jadi dia tidak menunjukkan terlalu banyak kejutan. Mungkin dia benar-benar memenuhi syarat untuk datang dan bersenang-senang. "Ngomong-ngomong, kenapa Anda berurusan dengan Roh Jahat Merah?" "Karena semua yang saya temui di sepanjang jalan berwarna hijau." Yang Ke menanyakan keraguan di dalam hatinya. Mendengar itu, Shen Yi tertawa tanpa henti, dan kemudian dia menyadari bahwa Yang Ke benar-benar datang ke sini untuk bermain. Jika tidak, mengapa dia tidak mengetahui semua informasi tentang gua jahat? Pada saat yang sama, Lengsan tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia menurunkan bibirnya sedikit. Bahkan orang lain di lembah Raja Hantu juga memandang Yang Ke dengan wajah lucu. Yang Ke menggaruk kepalanya karena malu. "Oke." Lengsan terbatuk ringan dan Shen Yi menegakkan wajahnya dan bertanya, "Saudara Yang, bukankah Roh Jahat Hijau yang Anda temui berada dari Roh Jahat Merah tadi?" "Iya, Roh Jahat Merah tidak diragukan lagi jauh lebih kuat." "Itu saja, semakin dalam Anda masuk ke dalam gua jahat, semakin kuat roh jahat yang Anda temui. Dan Roh Jahat Hijau hanya ditemui di pinggiran terluar, dan mereka lebih mudah untuk dihadapi. Sedangkan Roh Jahat Merah adalah roh jahat yang sedikit lebih kuat dari Roh Jahat Hijau. Jadi tidak terlalu sulit untuk dihadapi jika Anda masuk lebih jauh di dalam. Ada Roh Jahat Ungu dan Roh Jahat Hitam. Yang satu lebih kuat dari yang lain, bahkan tubuh juga lebih besar dan padat. Adapun Roh Jahat Hitam memiliki tubuh fisik yang lengkap. Itu adalah eksistensi yang bahkan para penguasa alam kenaikan abadi akan menghindarinya. Dan orang-orang seperti kita hanya bisa berpikir untuk menyerang Roh Jahat Ungu paling banyak. Jika kita bertemu Roh Jahat Hitam, kita harus melarikan diri dengan cepat. Jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda di sini." Setelah mendengar kata-kata itu, Yang Ke merasakan sesuatu di dalam hatinya. Karena seharusnya Roh Jahat Ungu adalah seorang Ki Jahat Ungu yang berada di tubuh Leyu. Dan api jahat Roh Ungu diperoleh dari asal-usul Roh Jahat Ungu. "Itu dia." Yang Ke sedikit mengangguk. Selain itu, selain roh jahat biasa dari 4 warna ini, di gua jahat ganas ini, saudara Yang juga perlu memperhatikan roh jahat khusus. Setelah Shen Yi mengubah pandangannya tentang Yang Ke, dia juga dapat sengaja membuat pertemanan dengannya. Dan dia cukup mengetahui segalanya. Jadi Shen Yi mengatakan segalanya. "Hah?" Yang Ke memandang Shen Yi dengan heran dan dia menemukan bahwa ekspresinya sangat serius dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Roh jahat apa?" "Roh jahat?" Shen Yi berkata dengan nada sedikit peringatan. "Benda ini kelihatannya sama dengan roh jahat lainnya, bahkan sangat sulit untuk membedakannya. Tetapi jika Anda menemukannya, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk segera melarikan diri."
Mengapa? Tanya Yangke. Karena roh jahat itu tahu bagaimana menggunakan keterampilan jiwa ilahi. Senyi menyeringai. Kami hanyalah pejuang alam Yuan sejati dan kami tidak dapat menghadapi roh jahat seperti itu sama sekali. Saudara Yang, apakah Anda memiliki harta rahasia untuk pertahanan serangan jiwa dewa? Yangke menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan mudah. Senyi sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang ke sini biasanya membawa beberapa harta rahasia untuk mempertahankan diri dari serangan jiwa dewa. Jika kondisinya bagus, mereka juga akan membawa beberapa harta rahasia yang menyerang untuk menahan roh jahat. Tetapi saudara Yang, keterampilan dan atribut esensi sejati yang Anda latih dapat menahan roh jahat. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tidak masalah, itu seharusnya tidak menjadi nasib buruk. Yangke terkekeh. Karena meskipun dia tidak memiliki harta rahasia untuk bertahan dari serangan jiwa dewa, dia memiliki keterampilan jiwa dewa dalam pikirannya, dan pertahanan istana esestasi seharusnya tidak buruk. Jadi Yangke tidak terlalu peduli. Iya, benar. Bagaimanapun jiwa roh jahat itu jarang ditemui. Senyi mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, suasana menjadi lebih menyenangkan. Saat dia berbicara, dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara yang aneh, tajam dan keras seperti hantu yang melolong. Jadi semua orang di lembah Raja Hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah sumber suara ketika mereka mendengarnya. Ada beberapa gerakan. Senyi tampak serius dan berkata dengan suara rendah. Ya, pergi dan lihatlah. Lengsan juga sedikit mengangguk, tapi Yangke tidak bertanya secara detail, tetapi melihat wajah orang-orang ini sepertinya tidak terjadi sesuatu yang besar. Ayo pergi. Senyi memanggil semua orang di jalan, memandang Yangke dan berkata, Saudara Yang, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Oke. Yangke mengangguk. Dia secara tidak sengaja dia menerima sekelompok roh jahat dari mereka, karena dia mengatakan akan memberikan kompensasi kepada mereka. Jadi Yangke harus melakukan apa yang mereka katakan. Bagaimanapun memanfaatkan orang lain bukanlah hal yang baik. Sekarang semua orang berjalan di depan, tapi Lengsan sengaja tertinggal di belakang dan berjalan berdampingan dengan Yangke. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun pada Anda lagi. Yangke mengira Lengsan khawatir dan dia akan menyiksanya seperti sebelumnya. Jadi dia segera mengatakannya. Saya tahu Anda tidak akan melakukannya. Lengsan menggelengkan kepalanya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu hal. Ya, apa yang ingin Anda katakan? Tanya Yangke dengan penasaran. Lengsan tersenyum ringan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami di sini memasuki Gua Jahat Ganas bukan untuk pelatihan. Lalu, mengapa Anda di sini jika bukan untuk pelatihan? Yangke bingung. Kami di sini untuk mencari seseorang. Jawab Lengsan dengan serius. Mencari seseorang? Yangke semakin bingung. Iya, beberapa orang dari luar membunuh banyak murid sekte Xiaoyou. Kemudian mereka melarikan diri ke sini. Bagaimanapun lembah Raja Hantu tidak jauh dari sekte Xiaoyou. Jadi kami mau diperintahkan masuk untuk membantu. Yangke meliriknya dengan santai dan dia menemukan bahwa dia terlihat sangat marah ketika berbicara tentang sekte Xiaoyou. Mendengar itu, Yangke terkekeh dan berkata, kalau begitu, sekte Xiaoyou sering menindas lembah Raja Hantu Anda. Dan kali ini Anda datang ke sini bukan keinginan Anda, kan? Anda tahu yang terbaik. Saat Lengsan memutar matanya ke arahnya, Yangke menjadi semakin yakin akan hal itu. Mendengar tebakan Yangke, Lengsan berkata dengan ringan, Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, bagaimanapun juga Anda bukan milik tanah Jachangyun, dan orang-orang yang dikejar oleh sekte Xiaoyou adalah pejuang dari kekuatan luar. Jika Anda melihat rekan sekte dalam bahaya, itu mungkin akan sulit. Rekan sekte? Yangke mencibir.
Sekte saya hilang, jadi di mana rekan-rekan sekte saya? Ekspresi Leng San meredup dan dia berkata, saya juga pernah mendengar tentang pavilion surga, jadi saya minta maaf. Yang Ke mendengus, mungkin karena pengaruh Sun King Luo atau mungkin karena insiden di pavilion surga. Yang Ke sekarang tidak peduli tentang baik atau jahat, dan tren umum dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, jadi dia acuh tak acuh ketika melihat orang. Lalu, siapa yang dikejar sekte Xiaoyu? Yang Ke tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mereka seorang wanita. Leng San tersenyum mencemooh. Sekte Xiaoyu adalah sekte yang paling bahagia, bernyanyi dan bernyanyi setiap malam. Yang Ke tersipu untuk sementara waktu, tapi dia tidak menyangka dinginnya Leng San ternyata bisa mengatakan hal seperti itu. Dan dikatakan bahwa wanita itu merupakan sepasang saudara kembar yang sangat cantik dan sangat kuat, dan keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Mata Leng San diam-diam menunjukkan kegembiraan. Mereka membunuh lebih dari selusin murid sekte Xiaoyu. Mereka yang melakukan pekerjaan itu. Tapi sayang sekali saya terpaksa datang ke sini pada akhirnya. Anda cukup berprasangka buruk terhadap sekte Xiaoyu. Yang Ke memandangnya sambil terkekeh. Apakah ada orang di sekte Xiaoyu yang pernah mendambakan kecantikan Anda? Hah? Leng San mengangkat kepalanya dengan bangga, tapi tidak menjawab secara langsung. Tapi melihat ekspresinya cukup jelas. Setelah Yang Ke tertawa, tiba-tiba ekspresinya menjadi lurus dan dia bertanya dengan suara rendah. Jika kedua wanita itu benar-benar tertangkap, apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak tahu. Leng San menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi menurut instruksi guru, kami hanya dapat melakukannya untuk pertunjukan, dan kami mungkin tidak benar-benar menangkapnya. Jadi kami akan membicarakannya setelah kami menangkapnya. Itu benar. Yang Ke mengangguk ringan. Setelah sekelompok orang berjalan ke depan untuk waktu yang lama, mata Yang Ke tiba-tiba bersinar seperti kilat dan dia melihat ke satu arah dengan seksama. Tunggu! Yang Ke mengulurkan tangan dan meraih Leng San. Berhenti! Senyi memperhatikan gerakan di belakangnya dan dengan cepat mengangkat tangannya yang membuat sekelompok murid dari lembah Raja Hantu dengan cepat menghentikan langkah mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ada apa? Leng San bertanya dengan heran. Yang Ke tidak menjawab tetapi melihat dengan lebih hati-hati. Setelah beberapa saat ekspresinya menjadi dingin dan dia terbang seperti kilat. Energi sejatinya melonjak. Tangan besarnya terulur dan dia meraihnya ke depan. Kemudian seperti ada riak di kehampaan. Dan ketika riak itu menyebar, sebuah sosok tiba-tiba muncul di bidang pandang semua orang. Namun pria ini menunjukkan sedikit keterkejutan dan kengerian. Memandang Yang Ke dengan tidak percaya, dengan cepat mundur selangkah, mengangkat tangannya dan berteriak. Hei! Yang Ke tampak terkejut saat matanya tertuju padanya. Karena tangan pria ini pucat dan tidak berwarna. Dan para murid lembah Raja Hantu, tangan semua orang berwarna seperti ini. Sepertinya tidak ada darah yang mengalir, sehingga mereka terlihat sangat menakutkan. Hah? Saudara Yang, hentikan! Senyi juga berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar teriakan itu, Yang Ke segera berhenti. Dia salah satu dari kami. Senyi dan Leng San bergegas. Saya mengerti. Yang Ke mencibir. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang sedang menunggu serangan diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini juga adalah murid lembah Raja Hantu. Dengan cara ini, suara tadi adalah sinyal yang dikirim oleh orang ini. Setelah pria itu dipaksa keluar dari tubuhnya, dia terus menatap Yang Ke dengan kaget. Baru setelah Senyi datang, dia berseru, Astaga, siapa orang ini? Penyelamat saudari junior Leng. Senyi hanya berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Baru pada saat itulah Yang Ke mengetahui bahwa Cheng Ying
seorang murid dari lembah Raja Hantu sedang menjajaki jalan ke depan. Maaf, ini salah paham. Yang memeluk tangannya. Brengsek, Anda luar biasa. Cheng Yi berteriak. Saya membawa harta rahasia yang menyembunyikan tubuh saya, dan saya juga menggunakan seni bela diri penyembunyian hantu. Jadi seharusnya tak satu pun dari semua orang dapat melihat di mana saya bersembunyi. Jadi bagaimana saya bisa tertangkap? Apakah Anda melihatnya sekilas? Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Cheng Yi tidak bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna, mereka tidak akan membiarkan dia menjelajahi jalan di depannya sendirian. Teknik penyembunyian semacam yang menggabungkan harta rahasia dan seni bela diri. Bahkan master biasa dari alam abadi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Justru dengan mengandalkan inilah, Cheng Yi dapat memata-matai semua jenis informasi seperti bebek di air. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yang Ke yang belum mencapai alam gerakan abadi akan memilikinya dengan jelas. Jadi bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Iya, saudara Yang, bagaimana Anda melakukannya? Shen Yi juga tampak penasaran. Yang Ke merutkan kening dan berkata dengan tenang. Mungkin perasaan saya juga jauh lebih tajam daripada orang biasa. Apakah ini mungkin? Cheng Yi jelas tidak mempercayainya, tetapi karena Yang Ke mengatakan itu, dia tidak dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tapi Leng San menghadapi Yang Ke dengan curiga, matanya yang indah berpikir. Hanya saja dia tidak langsung membahas masalah ini, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, Cheng Yi, Anda memanggil saya, apakah Anda menemukan sesuatu? Cheng Yi kembali sadar dan berkata dengan ekspresi bersemangat, ya, kedua gadis itu. Hah? Ekspresi Leng San tiba-tiba berubah dingin karena sebagai seorang wanita, kata itu terdengar agak kasar. Keberadaan kedua wanita itu telah terungkap. Cheng Yi terkekeh dan menarik. Tapi mereka sangat kuat, meskipun kekuatan keduanya jelas tidak terlalu tinggi, tetapi ketika mereka bergabung, kekuatan mereka meningkat pesat. Dia pasti telah berlatih beberapa teknik khusus. Adapun para idiot dari Sekte Xiaoyu tidak tahu seberapa kuat mereka, dan beberapa dari mereka meninggal. Bahkan Yu Qing, si idiot, hampir dikebiri oleh salah satu wanita, sehingga adegan itu terlalu mengerikan untuk ditonton. Dalam karakter, Cheng Yi tampak seperti orang yang bersemangat. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dengan pisau di serakangannya dengan sangat jelas dan berkata dengan gemetar, "Serakangan saya sangat dingin karena saya takut sebentar saat melihat adegan itu." Adik junior Cheng Yi, jangan omong kosong. Shen Yi melihat bahwa Leng San tidak terlihat baik dan dengan cepat menyela omong kosongnya. Cheng Yi terkekeh sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, kemudian dia menepuk mulutnya dengan sok. "Iya, Anda menyebalkan, jadi saya harus dipukuli. Adik perempuan, tolong jangan marah." Leng San mendengus pelan, jelas dia juga tahu bahwa sifat Cheng Yi adalah seekor anjing yang tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Namun ekspresi Shen Yi berubah dan dia menjadi sangat sombong dan berkata, "Lalu, apakah Yu Qing dikebiri?" Cheng Yi berkata dengan sedikit frustasi. "Tidak, sayang sekali, tapi dia menerima pukulan itu, tapi saya khawatir dia tidak akan bisa bekerja keras dalam 10,5. Saatnya memukul, saatnya memukul." Bagian kedua kalimat itu diucapkan kepada Leng San sambil tersenyum. "Hei, sayang sekali." Shen Yi juga menghela nafas sebentar. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan apa yang terjadi pada kedua wanita itu? Kemudian kedua wanita itu lari dan masuk lebih jauh ke dalam. Ekspresi Cheng Yi tiba-tiba menjadi serius. Ada ungu di dalamnya dan roh-roh jahat itu aktif, bahkan jumlah mereka cukup banyak. Saya kira wanita itu akan mencapai batasnya.
Begitukah? Shen Yi mengerutkan kening. Apa maksud Yuking? Tentu saja dia bermaksud menangkap mereka hidup-hidup. Jadi kita diminta untuk pergi untuk membantu mereka. Pertama-tama bunuh roh jahat ungu itu, lalu tangkap kedua wanita itu. Brengsek. Shen Yi mengutuk dengan marah. Bagaimanapun Lembah Raja Hantu telah menderita kerugian di depan Sekte Xiaoyao dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena kolam Huang Huan yang ditempati oleh Sekte Xiaoyao sangat bermanfaat bagi para murid Lembah Raja Hantu dalam budidaya mereka. Lembah Raja Hantu selalu mengalah meskipun sedang marah demi kolam Huang Huan itu. Sehingga Lembah Raja Hantu belum mengetahui berapa banyak murid perempuan yang telah menikah dengan Sekte Xiaoyao selama bertahun-tahun. Sehingga para pria dari Sekte Xiaoyao dapat melampiaskan keinginannya. Dalam hal ini sebenarnya kedua sekte telah lama berselisih satu sama lain. Tetapi tidak mungkin untuk memulai perang secara langsung. Tapi mereka juga hampir tidak dapat mempertahankannya karena ada keseimbangan yang rapuh. Oleh karena itu, meskipun Leng San dan yang lainnya tidak mau terlibat dalam kejadian ini, mereka harus bergegas membantu Sekte Xiaoyao di bawah perintah tuan mereka. Karena Yuking berjanji, jika mereka bisa menangkap kedua wanita itu hidup-hidup, mereka bisa membuka kolam Huang Huan itu selama 1 bulan. Dan itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan ratusan murid Lembah Raja Hantu dengan cepat. Sehingga Leng San dan yang lainnya tidak dapat menolak godaan seperti itu. Dan sekarang, Yuking ingin orang-orang dari Lembah Raja Hantu bergegas, meskipun mereka jelas ingin mengambil keuntungan darinya. Mereka datang untuk membersihkan roh jahat ungu untuk minimalkan kerugian murid sektenya sendiri. Bagaimanapun, para murid dari kedua sekte telah berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan trik satu sama lain. Oleh karena itu, Shen Yi dan Leng San masih bisa menebak pikiran mereka. Kalau begitu, bisakah kita pergi? Cheng Yi bertanya sambil memandang Shen Yi dan Leng San. Shen Yi menggertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Leng San dengan serius. Leng San mencibir. Tentu saja kita harus pergi. Bahkan untuk melihat kondisi mereka yang menyedihkan, para murid Raja Hantu harus pergi ke sana. Mendengar itu, Shen Yi tiba-tiba menjadi energik dan mengangguk. Iya, apa yang dikatakan adik perempuan junior itu masuk akal. Setelah sekelompok orang menyelesaikan diskusi mereka, mereka berjalan maju di bawah kepemimpinan Cheng Ying. Meski begitu, jalannya sangat bersih dan tidak ada roh jahat, yang menunjukkan para roh jahat sudah dibersihkan sebelumnya. Setelah berjalan lama, sekelompok orang-orang muncul di depan mereka. Adapun jumlah mereka tidak kurang dari sekelompok orang di Lembah Raja Hantu. Jika melihat jejak di dekatnya, sepertinya pertempuran baru saja terjadi, karena ada bekas darah di tanah dan di sana ada beberapa mayat tergeletak di sekitar. Yang satu berpenampilan seram dan corak kulit dengan warna merah cerah. Di antara kedua kaki pria berkulit putih itu, dia duduk miring tanpa gambar apapun, dengan keringat menetes di dahinya dalam jumlah besar. Wajahnya yang seram penuh dengan kebencian, dan dia menatap lubang jahat itu dengan mata yang seram. Jauh di dalam mulutnya dia bergumam, "Dasar dua jalang sialan, cepat atau lambat saya akan menangkap kalian, sehingga kalian terlihat baik. Tapi kalian berani menyakiti saya." Di bawah cahaya redup, semua orang dapat melihat dengan jelas ada luka sepanjang setengah kaki di tengah pahanya, dan darah mengalir deras saat ini. Di depan pria ini, seorang wanita cantik sedang berlutut dan duduk di depannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk mengoleskan obat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah murid dari Lembah Raja Hantu datang, Leng San memalingkan matanya dengan jijik dan tidak mengatakan apapun. Tapi Cheng Yi berjalan mendekat untuk melihat dengan penuh minat dan menggoda. Cederanya tidak serius, itu hanya luka dangkal. Yuking, apa yang Anda teriakkan? Mendengar itu, Yuking langsung marah.
kali ini saya tidak beruntung karena ini bukan cedera kulit. Jadi kedua jalang itu harus membayar harganya. Saya akan membuat mereka tidak dapat bertahan atau mati. Yuking berteriak, terlihat sangat marah. Saat Yang Ke mengangkat matanya, dia melihat ke arah sekte Xiaoyou, sehingga dia terkejut saat mengetahui bahwa semua pria di sekte ini memiliki kulit yang cerah, tapi tampaknya sedikit lemah dalam energi dan darah. Meski begitu, setiap murid sekte Xiaoyou sangat tampan dan cantik, tetapi kulit mereka yang cerah benar-benar merusak keindahan. Setiap murid laki-laki dari sekte Xiaoyou ditemani oleh beberapa wanita cantik, berbeda dengan pria yang memiliki kulit putih yang memiliki energi dan darah yang lemah. Tapi para wanita ini mereka semua memiliki wajah kemerahan saat tersenyum dan tampak bergizi baik. Ketika mereka melihat murid-murid lembah Raja Hantu, mereka sama sekali tidak menyembunyikan cinta di mata mereka. Seorang wanita bahkan dengan berani menyerang murid laki-laki dari lembah Raja Hantu. Dia centil, lidahnya keluh, dan terlihat sangat tidak bermoral. Melihat pemandangan itu, wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia menyadari bahwa orang-orang yang dia temui selama periode ini adalah semua orang yang mahir dalam hal laki-laki dan perempuan. Jadi tak perlu dikatakan lagi, saking Luo, Biluo, keduanya mempraktekkan seni pesona. Meskipun mereka masih perawan, dia juga cukup akrab hal seperti itu. Tampaknya murid dari sekte Xiaoyou ini juga melakukan latihan mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka begitu sia-sia. Jadi mungkin ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun Anda orang-orang dari lembah Raja Hantu melihatnya sangat jelek, tetapi orang-orang dari sekte Xiaoyou terlihat lebih menjijikkan. Yang Ke berbisik di telinga Leng San. Siapa yang jelek? Leng San langsung marah. Oh, maksud saya tangan Anda seputih orang mati. Apa yang Anda tahu? Setelah beberapa tahun, ketika saya berhasil berkultivasi, warnanya akan berubah kembali. Jadi jangan bandingkan lembah Raja Hantu saya dengan sampah dari sekte Xiaoyou. Yang Ke mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Berhenti bicara omong kosong, karena kalian di sini. Mari kita mulai. Sekarang ada cukup banyak orang jahat ungu di depan kita, dan saya khawatir jika saya hanya mengandalkan kekuatan sekte saya sendiri, mungkin tidak dapat melewatinya. Jadi kita semua harus bekerja sama dengan tulus. Yuking mengangkat celananya dan memakainya, berdiri dan berkata kepada Senji. Mendengar itu, Senji mendengus dingin. Saya harap sekte Xiaoyou Anda benar-benar tulus. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.